Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Semuanya semoga semuanya sehat ya teman-teman ya. Yang di sana khususnya buat para customer kita, downline kita yang di Jawa ataupun luar Jawa, semoga semuanya konternya diberikan kelancaran rezekinya dalam menjalankan usahanya, semoga diberikan kelancaran ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, pada video kali ini ya, saya nggak akan ngebahas tentang aksesoris dulu ataupun paket aksesoris ataupun orderan ya. Tapi ini lebih spesifik ke dunia kontennya ya, untuk prakteknya teman-teman. Karena banyak banget pertanyaan ini, pertanyaan yang berkaitan dengan ini ya. Ini pertanyaan yang memang sering banget ditanyakan entah sama teman-teman saya ataupun mungkin sama teman-teman juga bertanya-tanya nih, gimana. Nah, pertanyaan yang muncul yang secara kerap kali muncul di TikTok ataupun di IG kami itu terkait dan tentang, Bang, saya mau buka konter, cuman tempatnya di pelosok, di kampung gitu. Gimana Bang cara bangun konter, buka usaha konter di kampung atau di pedesaan gitu? Apakah potensial? Ya, ya oke. Saya jawab ya, based on pengalaman aja ya. Berdasarkan pengalaman customer atau downline kita ya, yang memang dia itu buka kontennya di dimasuk ke kampung gitu, ke pedesaan. Karena jujur untuk kita sendiri rata-rata memang konter kita itu berada di samping jalan ya, jadi memang nggak terlalu dalam, apalagi yang masuk ke kampung memang enggak ya. Tapi potensialkah? Nah itu potensial apa enggaknya? Ini menurut saya pribadi ya teman-teman, menurut pengalaman di lapangan tentang menghadapi customer dan keinginan customer. Karena bagaimanapun juga dalam usaha semua usaha itu yang paling penting adalah bagaimana membuat customer itu balik lagi atau nyaman sama kita. Itu teman-teman ya. Oke. Jadi ini sharing pengalaman customer kita aja ya, yang setelah dia sharing sama kita sebelum dia buka usaha konter, dan dia sharingkan dulu ke kita, dan alhamdulillah sekarang kontennya berjalan di desa dan maju lancar ya teman-teman ya. Oke. Gambarnya seperti teman-teman ya, bagaimana buka usaha konter di desa atau di kampung, apakah potensial apa enggak, seperti itu. Oke teman, potensial apa enggak sebenarnya satu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman pertama yang teman-teman perhatikan adalah tempat teman-teman ya. Jadi ada dua space tempat yang memang potensial apa enggak. Pertama, itu yang potensial di kampung itu adalah misalkan di pertigaan yang ramai. Ya, pertigaan yang ramai lalu lalang orang, misalkan mau yang biasa orang-orang pada lewat, atau mau jalur arah ke pasar atau jalur arah ke sekolah, atau misalkan dekat sekolahan, itu misalkan samping jalan, itu potensial banget. Walaupun di desa ke dalam ya teman-teman, itu potensial banget. Ini saya ngomongin potensial dulu ya, potensial. Jadi dalam artian potensial itu belum tentu lancar, bakal laris ya. Ada strateginya teman-teman ya. Saya bilang potensial dulu. Itu pertama potensial ya. Kedua, potensial yang kedua adalah teman-teman misalkan bangun konter di dalam sebuah komunitas atau rumah yang padat penduduk. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu potensial juga teman-teman ya. Potensial juga. Kenapa saya akan katakan potensial? Gambarnya seperti teman-teman ya. Saya selalu menganalogikan konter itu sebagai bahan bakar minyak atau BBM. Ya. Kenapa? Kita gini aja analoginya. Setiap orang rata-rata deh, kebanyakan di setiap rumah itu pasti mereka punya motor. Kalau nggak mobil deh. Nah, setiap bensinnya habis, mereka pasti akan larinya kemana? Ke pom bensin teman-teman. Kalau nggak, jarang sih yang dia lari itu ke ke eceran ya. Pasti larinya ke pom bensin seperti itu ya. Kenapa? Karena lebih murah dan biasanya lebih banyak seperti itu ya. Tapi beda-beda ya varian ya. Sepengalaman seperti itu ya. Memang dia lebih banyak dan bisa lebih murah. Contoh di eceran 12.000, di pom bensin 10.000 untuk pertalite. Seperti itu ya gambarnya. Nah, ini analoginya. Nah, sekarang kita analogikan ke handphone. Itu motor ya. Sekarang pertanyaannya, mau di desa atau kampung manapun, pasti punya handphone teman-teman. Nah, itu dia. Pasar kita di handphone itu ya. Misalkan keluarga B, keluarga C, mereka punya handphone ya. Handphone itu butuh kuota teman-teman.
kecuali dia pakai wifi. Dan saya yakin banget kalau misalkan di daerah tertentu jarang ada wifi ya, jarang ada, mereka itu menggunakan wifi jarang. Ada juga yang pakai, tapi ada juga yang jarang. Nah, yang jarang penggunaan wifi ini, nah ini menjadi market besar kita. Jadi ketika orang habis kuota, habis pulsa, mau transfer, pasti larinya ke counter. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nggak mungkin dia larinya ke toko sembako, nggak mungkin dia larinya ke toko beras. Pasti dia larinya ke counter ya teman-teman. Entah beli pulsa, beli kuota, beli token, beli aksesoris, pasti larinya ke counter. Nah, ini market kita di sini teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, udah dapat tempatnya nih, nggak ada saingan atau misalkan memang bagus tempatnya. Nah, sekarang kira-kira akan mendapatkan prospek atau tidak? Nah, akan mendapatkan prospek atau tidaknya, menurut saya pribadi ya, tergantung satu hal. Terapkan strategi lengkap, gak mesti banyak, yang penting ada. Teman-teman pelajari tentang aplikasinya, teman-teman pelajari tentang vouchernya, teman-teman pelajari tentang aksesorisnya. Itu cuan semua ya. Lengkap, gak mesti banyak, yang penting ada. Itu kuncinya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman membuka usaha konter di kampung atau di desa, jangan melihat sisi cuma di vouchernya aja, jangan melihat sisi di pulsanya aja, tapi usahakan di aksesorisnya juga diadakan, karena untungnya bisa lebih besar ya. Kayak saya punya customer, dia itu beli di kita 15.000, dia jual sampai 40 sampai 50.000 satu item aksesoris. Saking nggak ada lagi, cuma dia aja di kampung itu yang jualan aksesoris. Bagaimana itu teman-teman? Dan kontennya sekarang mengalami progres yang bagus. Karena itu rumus yang dipakai, lengkap, nggak mesti banyak, yang penting ada. 3 item yang diadakan, pertama kabel aksesoris, kedua kedua voucher, dan yang ketiga ini adalah multi payment atau pembayaran kayak top up dana, e-wallet, transfer dan lain-lain, pulsa. Nah, itu ya, ini diadakan dan alhamdulillah kontennya berjalan dengan lancar. Ya, itu sedikit pengalaman. Jadi nggak usah takut teman-teman mau buka usaha konter di desa, di kampung. Bismillah. Yang pertama yang tadi saya sampaikan, tempat dulu nih. Potensial gak? 2 itu tuh. Kalau nggak di samping jalan ya, yang sering dilalui orang. Yang kedua di pemukiman padat. Ya, di situ cuma ada konter teman aja. Itu bisa banget cepat progresnya dengan menerapkan 3 itu. Lengkap, nggak mesti banyak, yang penting ada. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang membuka usaha di konter di kampung atau di desa, dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan mau buka usaha konter, mau sharing-sharing, silahkan di Uswasel. Terima kasih banyak, salam dari Uswasel.